Perhatikan teks pidato di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang bersih membuat kita lebih nyaman belajar dan dapat mencegah berbagai penyakit. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, kita juga perlu menjaga kebersihan ruang kelas dengan menyapu lantai, merapikan meja dan kursi, serta membersihkan papan tulis setelah digunakan. Teman-teman, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan sekolah. Kita sebagai siswa juga harus ikut berperan aktif. Kita bisa memulai dari hal kecil, seperti membawa tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik, serta melakukan kerja bakti bersama setiap minggu. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi siswa yang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tema pidato yang disampaikan? A. Pentingnya olahraga pagi di sekolah. B. Pentingnya menjaga kebersihan sekolah. C. Cara belajar yang baik bersama di sekolah. D. Pentingnya membaca buku di perpustakaan. Jawaban yang benar adalah... Perhatikan teks pidato di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga waktu. Banyak dari kita yang sering menunda pekerjaan dengan alasan lelah atau ingin bermain terlebih dahulu. Padahal, menunda pekerjaan sama saja dengan mengulur masalah, yang akhirnya membuat tugas semakin menumpuk. Jika kita mampu mengatur langkah sejak awal, seperti membuat jadwal belajar dan mematuhi waktu belajar, maka semua tugas akan terasa lebih ringan. Selain itu, kita juga harus belajar untuk membagi waktu antara belajar, membantu orang tua, dan beristirahat. Dengan begitu, hidup kita akan lebih teratur dan tidak terburu-buru saat mengerjakan sesuatu. Teman-teman, waktu adalah sesuatu yang tidak akan kembali. Karena itu, mari kita menghargai waktu dengan cara disiplin, tidak menunda pekerjaan, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Semoga kita semua dapat menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna ungkapan mengatur langkah dalam pidato tersebut adalah: pilih dua jawaban yang benar. Menyusun rencana atau cara kerja dengan baik, melakukan pekerjaan secara terburu-buru, mengatur waktu agar tugas lebih mudah dikerjakan. Jawaban yang benar adalah... Perhatikan teks pidato di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan kita saat belajar. Lingkungan yang bersih membuat kita lebih semangat dan dapat belajar dengan lebih baik. Karena itu, kita semua wajib ikut menjaga kebersihan di sekolah. Salah satu cara menjaga kebersihan adalah membuang sampah pada tempatnya. Kita juga perlu membiasakan diri membersihkan kelas setiap hari sebelum pulang. Selain itu, tanaman-tanaman di sekitar sekolah juga harus kita rawat agar lingkungan terlihat indah dan asri. Teman-teman, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tugas kita semua. Jika setiap siswa peduli terhadap lingkungan, sekolah kita akan menjadi tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan. Marilah kita mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah berdasarkan isi teks pidato di atas. 1. Ide pokok pidato adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 2. Amanat pidato adalah bahwa menjaga kebersihan hanya tugas petugas kebersihan sekolah. 3. Salah satu gagasan pendukung adalah anjuran merawat tanaman agar lingkungan indah dan asri. Jawaban yang benar adalah
Gajah dikenal sebagai binatang yang besar. Suatu hari, kawanan gajah yang besar datang ke hutan untuk mencari makan. Kehadiran gajah ini mengganggu kawanan semut yang tinggal di sana. Banyak rumah semut hancur karena diinjak gajah yang mencari makan. "Pergilah dari sini, gajah. Ini daerah tempat kami tinggal," kata salah satu semut. Mendengar ucapan itu, dengan rasa tinggi hati gajah hanya tertawa. Ia tak peduli dan menganggap semut adalah binatang kecil yang tidak berbahaya. Kawanan semut memutar otak untuk mengusir gajah-gajah itu dari hutan tempat mereka tinggal. Keesokan harinya, semut-semut mencoba bicara pada kawanan gajah dan meminta mereka meninggalkan hutan. Gajah menolak untuk meninggalkan hutan, dan hal ini membuat kawanan semut semakin marah. Semut-semut itu pun pantang menyerah menyerang kawanan gajah dengan menggigit kulit dan masuk ke dalam telinga, hingga gajah-gajah terjatuh. Kawanan gajah akhirnya menyerah dan meninggalkan hutan. Mereka sadar bahwa semut-semut itu tidak bisa diremehkan, hanya karena memiliki badan kecil. Bagan yang sesuai dengan cerita tersebut adalah A. Gajah mengganggu kawanan semut, semut mengusir gajah menolak, terjadi perkelahian, gajah kalah, gajah meninggalkan hutan. B. Semut mengganggu kawanan gajah mengusir semut menolak, terjadi perkelahian, gajah kalah, gajah meninggalkan hutan. C. Gajah mengganggu kawanan semut, terjadi perkelahian, gajah kalah, semut mengusir gajah menolak, gajah meninggalkan hutan. D. Terjadi perkelahian, gajah kalah, gajah mengganggu kawanan semut mengusir gajah menolak, gajah meninggalkan hutan. Jawaban yang benar adalah Gajah dikenal sebagai binatang yang besar. Suatu hari, kawanan gajah yang besar datang ke hutan untuk mencari makan. Kehadiran gajah ini mengganggu kawanan semut yang tinggal di sana. Banyak rumah semut hancur karena diinjak gajah yang mencari makan. "Pergilah dari sini, gajah. Ini daerah tempat kami tinggal," kata salah satu semut. Mendengar ucapan itu, dengan rasa tinggi hati, gajah hanya tertawa. Ia tak peduli dan menganggap semut adalah binatang kecil yang tidak berbahaya. Kawanan semut memutar otak untuk mengusir gajah-gajah itu dari hutan tempat mereka tinggal. Keesokan harinya, semut-semut mencoba bicara pada kawanan gajah dan meminta mereka meninggalkan hutan. Gajah menolak untuk meninggalkan hutan, dan hal ini membuat kawanan semut semakin marah. Semut-semut itu pun pantang menyerah, menyerang kawanan gajah dengan menggigit kulit dan masuk ke dalam telinga hingga gajah-gajah terjatuh. Kawanan gajah akhirnya menyerah dan meninggalkan hutan. Mereka sadar bahwa semut-semut itu tidak bisa diremehkan hanya karena memiliki badan kecil. Makna ungkapan tinggi hati pada teks tersebut adalah: semut merasa sombong karena mampu mengalahkan gajah, gajah merasa angkuh dengan dirinya karena kuat, gajah merasa sombong menganggap semut tidak ada apa-apanya. jawaban yang benar adalah gajah dikenal sebagai binatang yang besar. Suatu hari, kawanan gajah yang besar datang ke hutan untuk mencari makan. Kehadiran gajah ini mengganggu kawanan semut yang tinggal di sana. Banyak rumah semut hancur karena diinjak gajah yang mencari makan. "Pergilah dari sini, gajah. Ini daerah tempat kami tinggal," kata salah satu semut. Mendengar ucapan itu, dengan rasa tinggi hati gajah hanya tertawa. Ia tak peduli dan menganggap semut adalah binatang kecil yang tidak berbahaya. Kawanan semut memutar otak untuk mengusir gajah-gajah itu dari hutan tempat mereka tinggal. Keesokan harinya, semut-semut mencoba bicara pada kawanan gajah dan meminta mereka meninggalkan hutan. Gajah menolak untuk meninggalkan hutan, dan hal ini membuat kawanan semut semakin marah. Semut-semut itu pun pantang menyerah menyerang kawanan gajah dengan menggigit kulit dan masuk ke dalam telinga hingga gajah-gajah terjatuh. Kawanan gajah akhirnya menyerah dan meninggalkan hutan.
Mereka sadar bahwa semut-semut itu tidak bisa diremehkan hanya karena memiliki badan kecil. Tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan amanat yang tersirat pada fabel tersebut. 1. Sebagai seseorang yang memiliki kekuatan besar, diibaratkan gajah, kita bisa melakukan apapun semau kita. 2. Bagi orang yang kecil, diibaratkan semut, kita harus rela untuk diganggu oleh yang kuat. 3. Jangan mengganggu orang lain walaupun kita memiliki kekuatan yang besar. Jawaban yang benar adalah adikku sayang, engkau adalah permata hatiku. Senyummu laksana sang surya, menghangatkan jiwa dan raga, memberikan semangat pada diri. Adikku, adikku tersayang, mari kita bersama melangkah, bulatkan tekad untuk menggapai mimpi, mengharumkan nama ayah dan bunda, serta ridho Tuhan yang Maha Suci. Maksud kata sang surya pada puisi tersebut adalah A. Matahari, B. Rembulan, C. Benda yang bersinar, D. Bintang. Jawaban yang benar adalah adikku sayang, engkau adalah permata hatiku. Senyummu laksana sang surya, menghangatkan jiwa dan raga, memberikan semangat pada diri. Adikku, adikku tersayang, mari kita bersama melangkah, bulatkan tekad untuk menggapai mimpi, mengharumkan nama ayah dan bunda, serta ridho Tuhan yang Maha Suci. Tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan nilai-nilai yang tersirat dalam puisi tersebut. Seorang kakak untuk mengajak adiknya menggapai cita-cita. Seorang adik yang memberikan semangat kepada kakaknya untuk menjalani kehidupan. Orang tua yang memberikan semangat kepada adik dan kakaknya. Jawaban yang benar adalah adikku sayang, engkau adalah permata hatiku. Senyummu laksana sang surya, menghangatkan jiwa dan raga, memberikan semangat pada diri. Adikku, adikku bersayang, mari kita bersama melangkah, bulatkan tekad untuk menggapai mimpi, mengharumkan nama ayah dan bunda, serta ridho Tuhan yang Maha Suci. Maksud dari kata permata hatiku pada puisi tersebut adalah adik yang sangat berharga bagi kakaknya, kakak yang sangat menyayangi adiknya, adik yang sangat dicintai kakaknya. Jawaban yang benar adalah Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik bersama ibunya yang sudah tua. Gadis itu sangat malas dan sering mempermalukan ibunya karena penampilannya yang miskin dan lusuh. Suatu hari, sang ibu mengajak gadis itu pergi ke pasar. Di perjalanan, gadis itu merasa malu berjalan bersama ibunya. Ketika bertemu orang-orang, ia berkata bahwa ibunya hanyalah pembantunya. Mendengar itu, sang ibu merasa sangat sedih. Ia pun berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberi pelajaran. Tiba-tiba, tubuh gadis itu berubah menjadi batu sambil terus menangis. Batu itu kemudian dikenal sebagai batu menangis.
sebagai pengingat agar tidak durhaka kepada orang tua. Tokoh utama dalam cerita legenda Batu Menangis adalah A. Seorang pedagang pasar, B. Gadis cantik dan ibunya, C. Orang-orang di jalan, D. Seorang raja di desa. Jawaban yang benar adalah Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik bersama ibunya yang sudah tua. Gadis itu sangat malas dan sering mempermalukan ibunya karena penampilannya yang miskin dan lusuh. Suatu hari, sang ibu mengajak gadis itu pergi ke pasar. Di perjalanan, gadis itu merasa malu berjalan bersama ibunya. Ketika bertemu orang-orang, ia berkata bahwa ibunya hanyalah pembantunya. Mendengar itu, sang ibu merasa sangat sedih. Ia pun berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberi pelajaran. Tiba-tiba, tubuh gadis itu berubah menjadi batu sambil terus menangis. Batu itu kemudian dikenal sebagai Batu Menangis, sebagai pengingat agar tidak durhaka kepada orang tua. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Gadis itu mempermalukan ibunya. Sang ibu merasa bangga dengan anaknya. Gadis berubah menjadi batu karena doa sang ibu. jawaban yang benar adalah Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik bersama ibunya yang sudah tua. Gadis itu sangat malas dan sering mempermalukan ibunya karena penampilannya yang miskin dan lusuh. Suatu hari, sang ibu mengajak gadis itu pergi ke pasar. Di perjalanan, gadis itu merasa malu berjalan bersama ibunya. Ketika bertemu orang-orang, ia berkata bahwa ibunya hanyalah pembantunya. Mendengar itu, sang ibu merasa sangat sedih. Ia pun berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberi pelajaran. Tiba-tiba, tubuh gadis itu berubah menjadi batu sambil terus menangis. Batu itu kemudian dikenal sebagai Batu Menangis, sebagai pengingat agar tidak durhaka kepada orang tua. Berdasarkan teks, pernyataan berikut yang sesuai adalah jawaban bisa lebih dari satu. Gadis itu merasa malu berjalan bersama ibunya karena penampilan ibunya yang miskin. Sang ibu berdoa agar anaknya berubah menjadi batu. Batu menangis menjadi simbol agar kita tidak menyakiti perasaan orang tua. Jawaban yang benar adalah dalam cerita rakyat Anak Gembala dan Serigala, tokoh utama adalah seorang anak yang sering berbohong kepada warga desa. Karena kebiasaannya itu, suatu hari ketika serigala benar-benar datang, tidak ada yang percaya padanya. Akhirnya, ternaknya dimangsa serigala dan anak itu merasa sangat menyesal. Berdasarkan teks di atas, respons emosional yang tepat terhadap tokoh utama adalah A. Merasa bangga karena anak itu bisa menipu warga. B. Merasa sedih karena anak itu menyesal atas perbuatannya. C. Merasa senang karena serigala datang menyerang. D. Merasa kagum karena anak itu berani berbohong. Jawaban yang benar adalah dalam cerita rakyat Anak Gembala dan Serigala, tokoh utama adalah seorang anak yang sering berbohong kepada warga desa. Karena kebiasaannya itu, suatu hari ketika serigala benar-benar datang, tidak ada yang percaya padanya. Akhirnya,
Ternaknya dimangsa serigala dan anak itu merasa sangat menyesal. Perhatikan pernyataan berikut berdasarkan cerita rakyat anak gembala dan serigala. 1. Kebiasaan anak gembala yang suka berbohong membuat warga desa tidak mempercayainya ketika serigala benar-benar datang. 2. Serigala akhirnya tidak jadi menyerang ternak karena warga desa datang membantu anak tersebut. 3. Anak gembala merasa menyesal setelah ternaknya dimangsa karena tidak ada yang percaya padanya. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan isi cerita. Pilihan lebih dari satu. 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah dalam cerita rakyat, anak gembala dan serigala, tokoh utama adalah seorang anak yang sering berbohong kepada warga desa. Karena kebiasaannya itu, suatu hari ketika serigala benar-benar datang, tidak ada yang percaya padanya. Akhirnya, ternaknya dimangsa serigala dan anak itu merasa sangat menyesal. Tentukan apakah pernyataan berikut sesuai atau tidak sesuai dengan teks. Kebiasaan anak gembala yang suka berbohong menyebabkan warga desa tidak mempercayainya saat serigala datang. Anak gembala merasa bangga karena berhasil menipu warga desa. Peristiwa tersebut mengajarkan bahwa kejujuran sangat penting dalam kehidupan. Jawaban yang benar adalah